Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Para pemirsa Unwahas TV yang dirahmati Allah, Mas Arul yang saya hormati, pertama-tama marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini, hari Kamis tanggal 2 Desember tahun 2021, kita bisa ketemu lagi di mimbar Aswaja Center dalam kondisi sehat walafiat. Salawat salam semoga terlimpah untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya minat dunia hatal akhirah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai seperti biasa, marilah kita membaca Al-Fatihah satu kali untuk orang tua kita, guru-guru kita, untuk saudara-saudara kita, terlebih lagi untuk mu'alif Risalah Ahlussunnah wal Jamaah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dengan harapan semuanya diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai langsung ngaji kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau pada pertemuan yang lalu saya memberikan pengantar kenapa Risalah Ahlussunnah wal Jamaah itu muncul ya. Maka kali ini kita akan mengaji atau melihat pengantar dari cucu Mbah Hasyim Asy'ari, yaitu beliau almarhum Muhammad Isom Hadzik ya, yang telah mengumpulkan seluruh karya Mbah Hasyim itu ke dalam sebuah kitab besar ya, yang diberi judul Irsyadus Sari ya. Jadi hari ini kita akan langsung melihat muqaddimah beliau ya. Apa yang ingin disampaikan oleh Muhammad Isom Hadzik bisa kita pelajari bersama-sama pada kesempatan kali ini. Baik, kita mulai. Yang sudah membawa kitabnya di luar sana ya, bisa dibuka di halaman ketiga ya, halaman Muqaddimah wa Tamhid. Jadi ini nanti akan saya bacakan ya, akan saya maknani ala pesantren itu, karena ini kelihatannya keterampilan yang sudah jarang dimiliki ya oleh para ya orang-orang kita ya. Makanya ini mungkin ya salah satu tujuannya, saya menduga bahwa Aswaja Center ingin memberikan atau menghidupkan kembali ya, menguri-uri ya, bagaimana para mahasiswa di Universitas Wahid Hasyim khususnya, atau mereka siapapun yang menyimak program ini, bisa punya keterampilan untuk membaca kitab kuning ya, kitab yang terkenal ada istilah kitab gundul ya, karena tidak ada harokat dan tidak ada maknanya, tidak ada titik komanya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ya, biasanya ada
makna berikutnya ayil mun'imi bijala ilin ni'ami. Ayil mun'imi tegese zat kang paring nikmat bijala ilin ni'ami kelawan agung-agung nikmat ya. Jadi ini sifat Allah Subhanahu wa taala di dunia untuk semua orang tanpa melihat apa ya? Tanpa melihat status, tanpa melihat agama, tanpa melihat sosial budaya, itu Ar-Rahman, Allah mengasihi semuanya ya. Yang muslim dikasihi, yang non muslim dikasihi, semuanya diberikan nikmat oleh Allah untuk menikmati keindahan dunia ini. Makanya disebut ayil mun'imi tegese zat kang paring nikmat bijala ilin ni'ami kelawan agung-agungi nikmat ya. Semuanya diberikan sama ya. Bisa bernafas, bisa bersosialisasi ya. Bisa menikmati panorama alam, bisa mencicipi lezatnya makanan, itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang kita lupa ya. Karena kita saking biasanya menikmati nikmat itu ya. Ar-Rahimi kang welas asih ing dalam akhirat. Bloko biasanya kalau para kiai itu memberikan makna bloko itu artinya tertentu, sehingga makna takwilannya itu ayah ayil mun'imi bidaqo ikiha. Ayil mun'imi tegese zat kang paring nikmat bidaqo ikiha kelawan lembut-lembutin nikmat ya. Jadi ini nanti sifat Ar-Rahim itu sifatnya Allah yang akan diterapkan di akhirat nanti. Artinya hanya orang-orang yang mengikuti perintah Allah, yang menjauhi larangan Allah, itu mereka yang akan mendapatkan nikmatnya. Sementara orang-orang yang hari ini membangkang perintahnya, justru menjalankan larangannya, malah menjauhi perintahnya, itu nanti yang tidak akan mendapatkan nikmatnya ya. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu punya makna yang berbeda. Kalau Ar-Rahman itu untuk semua alam, semuanya sekarang diberikan kesempatan untuk menikmati dunia itu. Tapi kalau Ar-Rahim nanti yang akan mendapatkan nikmat akhirat itu hanya pada mereka orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang patuh kepada Allah, orang-orang yang di dunia menjalankan perintah-perintahnya. Hamdan kelawan muji temenanan wa tamjidan lan ya ini maknanya hampir sama, hamdan wa tamjidan lan ngegungke temenanan ya. Lan ngegungke temenanan liman maring zat ya. Kala kang ngendika sapa man fi kitabihi ing dalam kitabe man al mubini kang pertelo, al mubini kang jelas ya. Ya. Makna sederhananya ya segala puji dan keagungan bagi Allah yang telah berfirman di dalam kitabnya yang jelas, yang nyata. Wa huwa utawi man iku asdaqul qailina, luweh bener-benere pira-pira wong sing ngendikan ya. Jadi maknanya apa yang difirmankan oleh Allah itu adalah makna yang paling benar, kata-kata yang paling betul ya. Kata-kata yang paling benar. Tidak ada yang menandingi ya, tidak ada yang melawan itu ya. Jadi kalau kita itu kan kadang-kadang benar, kadang-kadang salah ya, kadang-kadang bohong, kadang-kadang tidak, itu kita itu. Tapi kalau Allah asdaqul qailin, perkataannya itu adalah yang paling benar, tidak ada yang salah dari Allah. Apa perkataan Allah itu? Maksudnya firman Allah itu apa? Itu di sini dituliskan Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih
walau karihal musyrikun, ya. Surat At-Taubah ayat 33. Surat yang terkenal kalau jenengan ngaji Mas Arul, itu surat yang kalau jenengan masuk di situ awalnya tidak boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anda hanya boleh membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu surat At-Taubah. Kita maknani huwa utawi Allah iku alladzi zat arsala kang ngutus sapa Allah rasulahu ing utusane Allah, maksudnya Nabi Muhammad, bil huda dengan petunjuk, ya. Wa dinil haqqi lan agama kang hak, agama sing bener, ya. Jadi artinya dialah Tuhan yang telah mengutus utusannya dengan hidayah, dengan petunjuk, ya. Jadi maksudnya kalau kita berikan makna, ya, orang-orang yang mengikuti Rasulullah itu pasti akan mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan hidayah. Betapa tidak, karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu berasal dari wahyu, ya, berasal dari wahyu, dan semuanya itu ditanggung kebenarannya oleh Allah. Kita ambil contoh yang sederhana, misalnya Rasulullah mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, misalnya. Barang siapa percaya kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Ini kalau kita rasakan, ya, kalau kita dalami maknanya, ini kan sebuah petunjuk, hidayah, bahwa kalau Anda menghormati tamu itu adalah suatu perbuatan yang mulia. Tamu datang dari jauh-jauh tidak disambut, malah dicuekin saja, ya, itu tidak menganut prinsipnya Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian mengajarkan kalau ada tamu, maka tamunya itu harus dihormati, dimasukkan ke rumah, disambut, dikasih hidangan dan sebagainya. Itu ajaran Rasulullah, dan itu petunjuk, huda. Kemudian contoh lagi, misalnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa percaya kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah silaturahmi. Nah, orang-orang Jawa dulu, anak-anak pesantren, ya, para kiai itu menyebut nepung sana. Nepung sana itu artinya apa? Hubungan antar keluarga jangan sampai putus, ya. Kita harus bina terus-menerus dengan apa modelnya, ya, terserah. Tetapi hubungan antar keluarga itu jangan sampai falyasil rahimah. Ini kalau kita dalami lagi kan sesuatu ajaran yang luar biasa. Satu ajaran yang mengajarkan kepada kita supaya tidak ada perpecahan di antara kita, apalagi hubungannya dengan saudara. Ya, gara-gara bagian waris misalnya ada yang tidak terima karena sistem yang dipakai kurang adil menurutnya, kemudian terjadi keretakan rumah tangga, ya, saling mendiamkan, ya, saling, kalau bahasa Inggrisnya itu saling menjudakkan, ya Mas, ya. Ya, itu kan satu hal yang, ya. Dan masih banyak lagi ajaran-ajaran Rasulullah, ya. Jadi Rasulullah diutus oleh Allah itu dengan petunjuk. Makanya saya kasih stressing lagi bahwa kalau orang mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka orang itu pasti akan mendapatkan petunjuknya, ya. Bagaimana mengelola keluarga, mendidik anak, ya, menciptakan suasana yang menyenangkan, itu semuanya ajaran-ajaran Rasulullah. Dan itu dikatakan di sini dengan kalimat arsala rasulahu bil huda. Nah, yang menarik lagi di sini, yang harus kita dalami lagi di sini adalah wadinil haq, agama yang benar. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW lewat ayat ini, bahwa agama
Islam yang kita kenal hari ini ya, itu adalah agama yang benar, agama yang hak. Nah, kalau ketemu dengan kata-kata hak itu, saya jadi ingat kalau ngaji tafsir itu, hak itu ternyata ada 4 pilar yang harus dipahami. Yang pertama, kalau kita kaitkan kepada siapa yang memberikan wahyu, maksudnya Al-Quran, itu Allah itu hak. Jadi kenapa ini disebut dengan agama hak? Kalau kita kaitkan dengan wahyu, karena si pemberinya itu adalah hak. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hak. Kemudian yang kedua, perantaranya juga hak. Perantaranya itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ya, kenapa saya katakan hak? Kita logika sebentar. Malaikat itu kalau di dalam Al-Quran disebut la ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat itu adalah tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan kemudian yang kedua menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah. Itu malaikat. Beda dengan saya, beda dengan Mas Arul itu. Kadang-kadang maksiat, kadang-kadang berbuat dosa, kadang-kadang taat ya. Ya, itu malaikat. Kemudian yang ketiga apa? Penerimanya juga hak itu. Penerimanya. Siapa penerimanya? Itu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu penerimanya hak sekali. Coba dengan gelarnya, sebutannya adalah Al-Amin, orang yang dipercaya. Dan yang memberikan gelar itu bukan hanya orang Islam, tapi orang-orang kafir Quraisy saat itu. Makanya beliau Muhammad itu disebut dengan hak juga. Allah hak, malaikat Jibril hak, Rasulullah Muhammad SAW hak. Kemudian yang terakhir, materi yang disampaikan oleh Allah, maksudnya Al-Quran itu adalah hak. Artinya apa? Semuanya yang ada di dalam Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran mutlak ya, yang tidak bisa diragukan lagi. Sehingga kalau jenengan kembali kepada ayat di dalam Al-Quran yang jenengan biasa baca ketika tahlil itu, surat Al-Baqarah ayat 2 kalau nggak salah, itu kan kita baca ya, Alif Lam Mim ayat yang pertama, kemudian Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu, kitab itu ya. Kenapa digunakan kalimat isim isyarah dzalika yang jauh padahal kitabnya itu ada di depan kita? Itu untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan keagungannya. Ya, nanti jenengan bisa kembali ke lagu Indonesia Raya kan? Itu apa itu Indonesia Raya itu? Saya lupa itu. Pokoknya ada kata di sana itu ya. Nah, tidak dikatakan di sini meskipun apa? Itu untuk menunjukkan apa? Keagungannya. Jadi dzalikal kitabu itu meskipun kitabnya ada di sini tetapi yang dipakai adalah isim isyarah yang menunjukkan jauh, itu maksudnya adalah menunjukkan keagungan kitab itu. Nah, yang saya maksud stressingnya adalah kata-kata la raiba fi. Tidak ada yang perlu diragukan kebenaran di dalamnya. Nah, itu yang harus kita tekankan. Dzalikal kitabu la raiba. Nah, tujuannya apa? Liyudhira, supaya nuduhake utawa menangake sapa alladzi hu ing rasulahu ala dini ing atase sekabehane agama kullihi ya sekabehane ad-din walau kariha senajan serik utawa gething sapa al musyrikuna pira-pira wong musyrik kabeh ya. Ya, jadi ini ayat yang penuh makna yang kita yakini tadi sebagai ulasannya. Salatan kelawan nyuwunake rahmat ta'zim temenanan wa tasliman lan uluk salam temenanan ala sayyidina ing atase junjungan kita
wa syafi'ina lan orang yang kita harapkan syafaatnya ya, wa wasilatina lan lantaran kita ila rabbina maring pangeran kita. Jadi Nabi Muhammad itu adalah pertama sayyidina, bendoro kita. Bendoro itu apa ya? Junjungan. Kemudian yang kedua syafi'ina, orang yang diharapkan syafaatnya. Kemudian yang ketiga adalah wasilah. Wasilah itu perantara. Ini yang terkenal ya. Ya, nanti ada orang yang mau mengatakan saya nggak mau pakai sayyidina. Saya maunya langsung Muhammad karena di dalam hadisnya tidak ada sayyidina. Nah, ini kalau kita arahkan bahasa Jawa sebenarnya sayyidina itu ya semacam ta'zim. Ta'zim itu artinya penghormatan ya. Kalau jenengan manggil bapak sampean langsung dipanggil namanya itu kira-kira sampean gimana? Mesti marah toh. Itu kan nggak sopan itu ya. Kira-kira seperti ini ya. Ya, jadi kalau anak saya manggil Khalid, saya minta uangnya gitu pasti saya marah. Nah, mesti dia manggilnya bukan panggilan namanya langsung, panggilan pakai bapak kan gitu ya. Al-Qaili kang ngucap ya, Muhammadin ya Muhammad, Al-Qaili kang ngucap amma ba'du. Ya, ini yang masyhur itu amma ba'du ya. Ya, bukan yang lain ya. Jadi di situ mabni ya. Kemudian yang dimaksud amma ba'du itu apa ya? Ai ba'dama taqaddama minal basmalah walhamdalah wassolawat wassalam, itu amma ba'du. Biasanya kalau jenengan ceramah itu kan biasanya alhamdulillah dedet, kemudian apa? Assalatu wassalamu ala rasulillah dedet, terus ayat Quran, terus amma ba'du. Artinya setelah itu kemudian saya baru akan mulai pembicaraan saya. Ya. Nah, Nabi mengatakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Fa inna asdaqal hadithi sak temene luweh bener-benere. Al hadis itu bisa dikatakan pembicaraan, bisa dikatakan cerita ya. Iku kitabullahi, kitabe Allah ya. Ya, jadi tadi sudah kita sampaikan di atas. Wa khairul hadyi utawi luweh apik-apike petunjuk iku huda Muhammadin, petunjuke Nabi Muhammad ya. Ini sudah dinyatakan sendiri oleh Nabi Muhammad bahwa sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya Nabi Muhammad. Maka diikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kalau jenengan ngaji hadis, ngaji apa itu yang ada di dalamnya diikuti seperti tadi saya sampaikan. Muliakan tamu, hormati tetangga, ya, surga itu di bawah telapak kaki ibu, itu semuanya kan ajaran-ajaran Rasulullah. Dan itu adalah sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad. Karena petunjuk Nabi Muhammad itu tidak pernah bertentangan dengan atasnya, Al-Qur'annya itu nggak pernah bertentangan. Kalau di dalam surat An-Najm itu wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi Muhammad tidak pernah berkata-kata ya sesuatu yang menuruti hawa nafsunya, tetapi perkataan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah terkontrol dengan wahyu itu. Makanya kita kemudian sudah tidak bisa meragukan lagi lah bahwa Nabi Muhammad adalah ya petunjuk yang paling mulia. Dan nanti kalau kita baca di buku-buku yang lain itu kan ada 100 tokoh berpengaruh di dunia itu yang ditulis oleh Michael Hart itu ternyata yang nomor 1 itu Nabi Muhammad ya, bukan Nabi Muhammad malah di bawah Pak Soeharto saat itu, bukan ya, padahal ya itu penulis-penulis dunia itu menempatkan Nabi Muhammad adalah sebagai orang tokoh yang paling berpengaruh sepanjang masa ya, Nabi Muhammad. Ada penilaiannya dari sisi kepahlawanannya, ada sisi materi yang ditinggalkannya, itu semuanya masuk di
pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri utawi luweh elek-eleke masalah utawa perkara. Umur itu jamak taksir dari kata amrun ya. Amrun itu satu perkara singular, kalau umurun itu beberapa perkara atau plural ya, jamak. Utawi elek-elek perkara iku muhdatsatuha pira-pira perkara kang den anyar-anyarake, sesuatu yang baru. Itu yang paling jelek. Nah, saya sarankan kalau membaca sesuatu itu harus tuntas, maka kita harus tuntaskan itu. Belakangnya ada kalimat wa kullu muhdatsatin utawi saben-saben perkara sing dianyar-anyarke iku bid'atun bid'ah. Nah, ini kita sudah mulai masuk pembahasan, sudah mulai disinggung ya sedikit ya. Jadi kita ulangi, sejelek-sejelek perkara itu adalah perkara yang baru, dan setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin utawi saben-saben bid'ah iku dhalalatun kesasar. Dan setiap bid'ah itu adalah tersesat. Ya. Dan setiap bid'ah itu adalah tersesat. Wa kullu dhalalatin utawi saben-saben sing tersesat iku finnari ing dalem neraka. Nah, ini harus kita betul-betul pahami ya. Kita ulangi lagi, setiap yang paling jelek itu adalah sesuatu yang baru. Setiap yang baru itu adalah bid'ah, setiap bid'ah itu adalah tersesat, dan setiap yang tersesat itu adalah masuknya di dalam neraka. Ya. Ini tentunya harus kita kupas nanti ya, karena ini masih di dalam pendahuluan, kita sampaikan yang segitu saja. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi ya, wa ashabi lan sahabate Kanjeng Nabi, wa ajbahi lan pira-pira pengikute Kanjeng Nabi. Ya, sholatan kelawan maos nyuwunake rahmat ta'zim ya, temenanan wasalaman lan uluk salam temenanan daimaini kang langgeng karone, mutalazimaini kang netepi karone ya. Sholawat dan salam itu selalu terus kita sampaikan, maka di setiap pembukaan itu kita selalu menyampaikan, kita bacakan sholawat untuk salam untuk Nabi Muhammad ya. Mahtalafa ing dalam selagi ini berputar ya, berganti-ganti apa al-lailu bengi wan naharu lan rino siang ya. Wa ba'du lan sakwuse hamdalah sholawat salam fahadha mongko utawi iki kitab iku kitabun kitab jalilun kang agung. Maksudnya kitab risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah kitab yang mulia. Yahtawi memuat opo kitab alama qasida ing atase pira-pira tujuan mufidatin kang manfaat, wa mabahitsa lan pira-pira pembahasan adidatin kang varian. Varian itu bermacam-macam. Jadi di dalam kitab ini nanti ada bermacam-macam pembahasan dan ada tujuan-tujuan yang sangat bermanfaat untuk kita. Tanfa'u manfaati ya, tanfa'u manfaati apa maqasida karo mabahitsa al muslimina ing pira-pira Islam kabeh al muhtajina kang butuh kabeh ila tahqiqil aqaidi maring nyatakake aqaid ad-diniyati kang bangsa agama. Jadi tujuan dan pembahasan itu nanti menjadi landasan kita untuk mensinkronkan ya. Apakah akidah-akidah diniyah kita itu sesuai dengan kitab ini apa tidak? Ya. Cocok apa tidak? Wa ilal istima'ilan maring kumpul bil firqati kelawan golongan an-najiyati kang selamat. Nah, kemudian kitab ini nanti mengajak supaya orang-orang itu bisa menjadi kelompok yang selamat, firqah an-najiyah itu.
Ya, karena ada kelompok yang tidak selamat. Seperti kemarin dalam pembahasan awal kita sampaikan bahwa ada 73 firqah, yang 72 itu masuk neraka, mudahnya begitu, yang satu hanya masuk surga. Siapa mereka? Ahlus sunnah wal jamaah. Dan nanti akan kita ketahui Ahlus sunnah wal jamaah itu seperti apa, ya, kelompoknya. Dan ini sudah diberikan diberikan panduannya oleh Mbah Hashim Syekh, supaya dengan pembahasan dan dengan tujuan-tujuan ini orang nanti bisa menjadi kelompok yang selamat. Alladzina yo al-firqah hum utawi alladzina itu ahlus sunnah wal jamaati lan jamaah. Jadi ahlus sunnah itu maksudnya kalau kita berikan makna itu orang yang senantiasa diliputi oleh apa-apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Jadi sunnah itu kan begitu. Wal jamaati dan jamaah. Nah, jamaah itu maksudnya berkumpul. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu kalau sederhananya ya bahasanya seneng kumpul-kumpul ya. Ya, seneng-seneng kumpul. Misalnya apa? Tahlilan kita kumpul-kumpul. Habis kumpul apa Mas Sarul? Makan ya Mas Sarul. Ngopi. Makan, terus kemudian dzibaan, kumpul-kumpul. Istighosah, kumpul-kumpul. Ya saya kira ini tidak lepas dari apa yang dikehendaki oleh Mbah Hashim. Jadi kumpul itu, jamaah itu luar biasa kekuatannya. Sehingga sholat jamaah itu menjadi sunnah muakkadah. Kita kalau nggak kumpul nggak bisa loh, kita nggak bisa mencapai sebuah tujuan. Saya di sini kalau tidak dibantu Mas Arul nggak bisa on air seperti ini. Makanya ini bagi para jomblo ya, bagi para jomblo itu, kalau jenengan jomblo berarti jenengan belum ahlu sunnah wal jamaah itu. Karena jenengan belum punya teman untuk berkumpul. Maka segeralah yang jomblo-jomblo itu segera masuk di dalam ahlus sunnah wal jamaah. Maksudnya ya segera menikah ya. Kemudian dikatakan roda nolak fihi ing dalam iki kitab ya, sapa muallifuhu pengarange kitab, ala dolalatin ing atase piro-piro kesesatan ya. Nah, kita lanjutkan, ini ternyata harus dimudhofkan ya, diidhofahkan. Ala dolalatil mubtadiina ing atase piro kesesatane wong sing gawe bid'ah al kadzibina kang padha goroh kabeh, yang bohong kabeh. Jadi maksudnya Mbah Hashim Asy'ari di dalam kitab ini itu ingin, kemarin kalau saya katakan ini mengkanter ya orang-orang yang berbuat bid'ah itu, tetapi landasannya adalah kebohongan. Nggak punya ilmu ya, nggak punya pengetahuan, nggak punya pemahaman yang cukup, kemudian sudah menyatakan orang itu bid'ah, orang itu kafir, orang itu sesat. Saya kira itu bukan bagian dari aswaja, bukan bagian dari orang-orang yang dikehendaki oleh Mbah Hashim Asy'ari itu supaya orang-orang itu menjadi toleran, menjadi apa ya tasamuh ya, moderat, itu yang dikehendaki oleh Mbah Hashim. Maka ditegaskan di sini oleh Mbah Hashim, kitab ini ingin menolak orang-orang yang berbuat bid'ah dengan dasar kebohongan itu. Setelah menolak itu Mbah Hashim menulis lagi wasorroha lan mertelaake, menjelaskan, explain ya, sapa muallif utawa Mbah Hashim Asy'ari fi dalam kitab Syubhatil Mulhidina ing pira-pira kesyubhatane wong sing nyeleweng, abdolina kang padha kesasar kabeh atau tersesat. Jadi selain Mbah Hashim menolak perbuatan orang-orang yang bid'ah itu, Mbah Hashim juga menjelaskan perilaku-perilaku mereka. Ya, sehingga komplit sudah kitab ini nanti kalau kita pelajari ya. Nah, ya.
Jadi itu saya kira untuk pertemuan yang kedua kali ini yang bisa kami sampaikan. Ini masih sambutannya dari pengumpul kitab itu Pak Isam Hardik ya. Moga-moga apa yang sedikit kita sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita, bisa membuka wawasan untuk kita. Dan saya mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.